Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kita akan melanjutkan bahasan terkait dengan aktivitas sukma sejati atau Ruhul Kudus. Saat ini tim Raja Wali memang sedang sibuk ya, jadi agak terlambat dalam membuat video. Jadi begini saudaraku. Kembali saya sedikit mengulas bahwasanya Ruhul Hayati dan Ruhul Kudus itu berbeda. Ruhul Hayati itu membangun kehidupan, sedangkan Ruhul Kudus menanggung tanggung jawab dan kesadaran. Ruhul Hayati Allah berikan pada saat sperma dan sel telur bertemu. Ruhul Kudus Allah tiupkan pada saat usia kehamilan 4 bulan. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, Ruhul Hayatinya kembali ke alam, karena memang Ruhul Hayati itu energinya dari alam, dari unsur-unsur alam. Sedangkan Ruhul Kudusnya kembali ke akhirat untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, kemudian begini, seiring dalam perkembangan kehidupannya, Ruhul Kudus kan menjalani kehidupan bersama fisik, kadang tidak bersama fisik. Aktivitas Ruhul Kudus atau aktivitas sukma sejati itu sebenarnya non-stop, tidak butuh istirahat. Sehingga karena Ruhul Kudus tidak istirahat, tidak tidur, maka pada momen tertentu dia keluar dari fisik supaya memberikan waktu untuk fisik agar beristirahat. Karena kalau Ruhul Kudus terus-terusan berada di dalam fisik, maka fisiknya tidak akan bisa istirahat, sehingga akan merusak. Orang kalau tidak tidur, kesadarannya tetap ada, dia akan rusak, fisiknya akan rusak. Nah, terkait dengan aktivitas sukma sejati, sebagaimana saya sudah bicarakan sebelumnya dan juga dalam video-video tentang teori pemecahan ruh, sukma sejati ini ada yang menguat, ada yang melemah. Maksudnya itu ada yang bisa dominan dalam dirinya, dalam keinsanannya, tapi ada juga yang lemah karena kalah oleh dominasi nafsu. Nah, ketika dia mampu mendominasi nafsu, mampu mendominasi kendali atas dirinya, maka itulah yang nanti akan menjadi jalan keselamatannya gitu. Karena Ruhul Kudus itu pasti akan kembali kepada Allah untuk membawa kebaikannya. Aktivitas Ruhul Kudus ketika dia memiliki power yang tinggi atau ketika dia memiliki power yang kuat, dia bisa melakukan aktivitas seperti halnya ketika dengan fisik. Kalau dalam video sebelumnya saya pernah menegaskan bahwa meraga sukma itu maksudnya adalah sukma yang menjadi raga. Jadi begini saudaraku, ketika seseorang sudah mampu melakukan pemecahan ruh, karena memang power ruhnya sudah sangat tinggi, itu dia bisa menjelmakan ruhnya seperti halnya sosok fisik gitu loh. Walaupun memang ada keterbatasan dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak utuh secara fisik, maksudnya tidak memiliki kemampuan yang mutlak seperti fisik, tetapi cukup mewakili sesuai kebutuhannya. Nah, pemecahan ruh ini memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencapai kekuatan power yang sangat tinggi lah. Tidak sembarangan orang bisa melakukan hal itu.
Kalau saudaraku bertanya bagaimana teorinya ketika sosok ruh yang sebenarnya adalah cahaya atau sinar bisa menjelma menjadi fisik. Analoginya kita ke sinar laser. Jadi begini saudaraku, sinar laser itu dapat memotong baja. Itu analogi yang pertama. Analogi yang kedua, kalau kita pernah melihat hologram, nah setidaknya di dalam film itu ada komunikasi by hologram. Jadi posisi orang yang memecah ruh ke suatu tempat yang jauh itu bentuknya seperti hologram tetapi lebih padat. Itu. Jadi seperti hologram tetapi lebih padat. Kepadatannya itu sama seperti sinar laser yang dapat memotong besi atau baja. Jadi cahaya itu mempunyai kekuatan seperti itu. Nah, kembali saya tegaskan bahwasanya untuk bisa mencapai power ruh yang sangat tinggi ya salah satunya dengan memberi makan ruh. Bahasanya memberi makan ya. Sebenarnya bukan memberi makan tetapi menguatkan ikatan atau frekuensi antara Ruhul Kudus atau sukma sejati kita kepada Allah. Karena ruh kita ini Allah tiupkan langsung dari bagian dari Allah gitu. Nah, makanan fisik itu adalah nasi, kopi, teh dan sebagainya. Sedangkan makanan ruh itu adalah zikir. Jadi ketika kita terus berzikir dan mengingat Allah, kemudian frekuensi kita dengan Allah nyambung, kemudian kita bisa atau mampu mendominasi diri kita, mendominasi nafsu kita, mampu mengendalikan nafsu, mampu mengendalikan diri untuk berada di jalan Allah, maka besar peluang power ruh kita naik. Itu. Nah, ketika power ini naik itu bisa dipecahkan. Pemecahan itu nanti akan menjadi nyata sesuai dengan kehendak kita. Maksudnya sesuai dengan apa yang kita inginkan lah begitu. Nah, ketika sudah memasuki dimensi seperti ini, tidak terhalang oleh ruang, bahkan tidak terhalang oleh waktu. Karena di dimensi spirit itu kan hampir tidak ada waktu. Para kiai mengatakan 1 tahun di sana, 1000 tahun di sini. Maksudnya 1 hari di sana, 1000 tahun di sini. Maksudnya hampir tidak ada waktu lah untuk kalau kita bandingkan. Maka ketika sukma sejati melakukan pemecahan itu hampir tidak ada ruang atau waktu, mereka bebas kemana saja. Nah kemudian hal ini pernah terjadi atau pernah kita dengar ketika beberapa orang bertemu dengan Soekarno. Beberapa waktu belakangan kan ada tukang beca yang bertemu atau ada siapa yang bertemu. Nah itu adalah sukma sejatinya. Karena sukma sejati itu memiliki kecepatan yang bisa menembus ruang ataupun waktu, maka dalam setiap momentum dia bisa kemana saja gitu. Sehingga ketika bertemu dengan sosok tertentu tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba tidak tahu entah kemana, itu adalah sosok sukma sejati atau pemecahan dari Ruhul Kudusnya. Nah ini bisa menjadi begini, ketika orang-orang barat mencoba untuk membangun imajinasi akal melalui teknologi, maka kita bisa membangun imajinasi akal melalui spirit, sehingga kita bisa mewujudkan imajinasi akal naik menjadi spiritual. Karena imajinasi akal itu masih sangat terbatas. Sehingga ketika kita mampu membangun imajinasi di spirit itu hampir unlimited kecuali Allah ya. Maksudnya kita tidak berbicara, kita dalam ruang makhluk begitu. Nah, itulah salah satu rahasia tentang sukma sejati. Aktivitas sukma sejati unlimited. Jadi kita bicara makhluk ya, itu hampir unlimited. Karena memang dia unsurnya cahaya,
maka dia juga bisa menembus ruang manapun gitu. Kalau setan, iblis, jin itu dia terbatas. Jin, setan, iblis itu tidak bisa menembus dimensi angkasa. Karena apa? Karena jin, iblis, setan itu kan dari api. Unsur api, dia kalau menembus ruang hampa udara dia akan lemas. Tidak bisa lama. Nah, sedangkan Ruhul Kudus unsurnya cahaya, sehingga cahaya itu tidak butuh udara. Jadi dimensi ke mana, ke Pluto, ke Mars juga bisa. Tapi kalau jin, kalau setan itu kalau ke sana nggak kuat, karena jin setan itu membutuhkan reh atau angin, karena dia terbentuk dari unsur api. Api itu unsurnya udara, memerlukan udara. Itulah aktivitas sukma sejati. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang sangat berat, dalam artian butuh satu laku tertentu lah, atau butuh satu cara belajar tertentu yang memang orang-orang yang dituntun oleh orang-orang yang bisa melakukan hal itu. Tapi ini saya informasikan sebagai sesuatu yang memang ada, yang bisa juga setiap orang bisa mempelajari, walaupun mungkin hasilnya tidak sama. Itu salah satu aktivitas sukma sejati. Baik saudaraku, terkait dengan aktivitas sukma sejati yang dapat membentuk fisik atau sukma yang bisa menjadi raga, kepadatan energi cahaya menjadi padat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan, walaupun tidak sesempurna fisik seperti itu. Jadi gambarnya seperti hologram yang lebih padat dari hologram, bisa menyentuh tetapi dalam keterbatasan karena memang bukan fisik, tapi bisa mewakili sesuai dengan kebutuhannya. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.